Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia radio komedi horor. Semoga kalian selalu sehat, aman, dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Apapun yang kalian dengarkan malam ini, semoga bisa menjadi hiburan, tidak membawa hal buruk, dan tidak terbawa sampai ke mimpi, apalagi mimpi basah. Di channel ini kita akan mendengarkan cerita horor dari tempat-tempat sunyi, dibawakan dengan santai dan sedikit bercanda. Karena tidak semua rasa takut harus selalu serius untuk ditakuti. Tapi sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor yang niatnya bikin merinding, tapi kadang malah bikin ketawa. Baiklah, siapkan diri kalian, atur volume secukupnya, dan selamat mendengarkan. Malam ini angin bertiup pelan, ya kan, membawa aroma khas malam hari, tanah lembab, asap rokok, dan sisa-sisa bakso yang terlalu lama direbus. Ya. Untuk para pendengar yang masih terjaga entah karena lapar, karena hidup sering ngajak begadang, suara ini menemani lagi dengan cerita yang kejadiannya tidak penting tapi sayang kalau tidak diceritakan. Di sebuah kampung pinggir kota, ada satu warung bakso legendaris, ya. Bukan legendaris karena rasanya yang luar biasa, tapi karena buka sampai tengah malam dan porsinya selalu ngenyangin tapi bikin mikir guys, ya kan. Warung itu dijaga oleh seorang pemuda bernama Udin, pemuda serba bisa yang malam ini kebagian shift jaga, ya kan, karena kalah sweet gitu. Jadi mungkin si Udin ini tuh sweet dulu baru jaga warung gitu ya. Udin berdiri di dekat gerobak guys, mengipas-ngipas panci baksonya gitu. Swes, you know. Wah, kalau sepi begini baksonya kayak ikut mikir nasib lah, gumamnya. Jalanan lenggang ya kan. Lampu warung menyala terang. Wih. Kontras dengan kebun kosong di seberangnya gitu. Dari kejauhan terdengar suara gitu, duk, ya. Pelan tapi teratur. Ya. Refleks Udin langsung menoleh gitu. Set. Kalau ini orang, jalannya aneh. Kalau bukan orang, ya aneh juga gitu katanya, kata si Udin. Nah, dari balik gelap gitu, muncullah sosok pocong guys, ya kan. Yang kain kafanya udah kusam, ya kan, ikatannya, kakinya kencang dan lompatannya konsisten gitu, tapi tidak terlalu niat gitu, ya kan. Pocong itu lalu berhenti tepat di depan warung bakso guys, ya kan. Udin membeku. Bang, gitu kan. Katanya hati-hati. Kalau mau beli bilang jangan langsung promo horor gitu, ya kan. Pocong itu langsung menatap gerobak baksonya gitu, lama gitu kan. Bau apa itu? Gitu. Tanya pelan gitu. Langsung Udin berkedip, ya kan. Dia menjawab, bakso bang gitu. Daging, tepung, dan harapan. Buset. Lalu pocong itu kayak menelan ludah gitu kan. Saya lapar gitu kan. Udin lalu menghela napas panjang gitu guys, ya kan. Bang, saya lagi shift malam, jangan bikin suasana jadi ribet dah gitu. Lalu pocong itu melompat gitu kan, mendekati si Udin ini. Duk, gitu kan. Tenang gitu. Saya nggak mau nakut-nakutin, saya mau bakso gitu, kata si pocong. Lalu Udin melirik di sekitarnya gitu kan. Bang, ini jam 12:30 loh gitu. Datangnya tuh bawa aura kematian, tapi ngomongnya kok soal bakso gitu kan. Nah, pocong terlihat tersinggung guys, ya kan. Saya juga butuh makan gitu kan. Abang kan pocong gitu kan. Iya, tapi saya dulu juga manusia gitu kan.
Oh iya 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 gitu. Udin mengangguk pelan gitu. Masuk akal gitu. Duduk di mana bang? Gitu. Maksudnya ini berdiri gitu kan. Si Udin baru nyadar kalau pocong itu kalau duduk aneh ya kan. Lalu pocong berdiri kaku di depan bangku plastik guys ya kan. Bang jangan di situ gitu. Itu bangku goyang gitu. Wuss. Pocong mencoba melompat sedikit ke samping ya kan, karena terlalu keras malah bangkunya terpental gitu. Waduh gitu kan. Udin refleks teriak gitu, maaf 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 gitu kan, langsung kata si pocong panik gitu kan. Saya jarang nongkrong soalnya gitu kan. Udin langsung cepat-cepat menenangkan kan, karena itu bangkunya kan jadi kepental gitu. Tenang bang gitu, itu bangku juga udah trauma kok gitu. Lalu Udin mengambil mangkuk ya. Nah, mau bakso apa bang gitu, tanya si Udin. Yang banyak gitu, jawab si pocong. Karena dulu saya mati kelaparan gitu. Udin baru mau nyendok gini langsung tanya gitu, bang itu cerita sedih atau gimmick? Langsung pocong terdiam kan ya. Ya dua-duanya gitu kan ya. Langsung Udin akhirnya menyajikan semangkuk bakso guys, penuh gitu kan. Nih gitu kan. Tapi makannya pelan ya gitu, jangan lompat-lompat gitu. Pocong lalu menatap mangkuk bakso itu dengan mata berbinar-binar gitu kan. Masya Allah gitu kan. Ia mencoba mengambil sendok, tapi kan tangannya terikat gitu kan. Oh saya lupa gitu kan ya. Langsung Udin menutup wajah kan. Bang ini teknisnya horor banget loh gitu. Pocong langsung menunduk gitu. Bisa suapin? Udin menatap kosong ya kan. Bang kalau ini direkam saya masuk infotainment gitu kan. Akhirnya si Udin mau nggak mau, karena merasa kasihan sama si pocong, dia akhirnya menyuapi ya satu bakso gitu ke pocong. Pocongnya mengunyah enak gitu, pelan gitu. Enak gitu kan. Udin tersenyum bangga gitu, karena itu adalah resep turun temurun gitu dari abangnya ke abangnya gitu kan ya. Nah tiba-tiba dari ujung jalan terdengar suara motor itu, rat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  gitu. Din, ada apa itu? Gitu. Itu pemilik warung bakso datang gitu. Udin panik dong, ya kan? Bang lari gitu. Lompat maksudnya gitu kan. Iya terserah lah gitu. Pocong panik. Dia langsung melompat ke belakang gerobak. Bus gitu. Duak. Gerobak jadi goyang kan, terus mangkok jatuh. Nah, pemilik warung berhenti mendadak. Situ. Astagfirullah, pocong gitu kan. Pocong ikut panik ya kan. Saya bayar gitu kan. Langsung ia melompat terbirit-birit ke arah kebun gitu kan. Kain kafanya berkibar ya kan. Dia meninggalkan jejak sendok dan bakso jatuh gitu. Warung bakso langsung hening ya kan. Pemilik warung ini langsung menatap si Udin. Itu tadi apa gitu ya. Udin menelan ludah ya kan. Dia bilang gini, oh pelanggan take away pak gitu. Buset, pelanggan. Nah, sejak malam itu gitu kan, warung bakso itu tersebut terkenal guys. Jadi bukan karena rasanya, tapi karena kabarnya pernah didatangi pocong kelaparan. Dan anehnya ya, setelah kejadian itu bakso Udin selalu cepat habis setiap malam. Konon katanya kalau malam terlalu sepi dan aromanya bakso terlalu kuat, jangan kaget kalau ada yang datang lompat-lompat sambil nanya harga. Dan untuk para pendengar setia malam ini, ingatlah satu hal. Kadang yang bikin pocong lari bukan doa, tapi dimarahin tukang bakso, ya kan. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.